Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, atau sore Budaya, Pak Jayan dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 akan melakukan presentasi dalam video mengenai makanan fermentasi Katsuobushi atau Japanese Bonito Fish Flakes untuk mata kuliah mikrobiologi makanan. Video ini disusun oleh teman saya Leon, saya sendiri Camelia, teman saya Claudia, Goldina, dan Afina. Outline dari video ini terdiri dari latar belakang, karakteristik umum, cara pembuatan, serta mikroorganisme dan perannya dalam fermentasi Katsuobushi. Yang pertama adalah latar belakang Katsuobushi. Katsuobushi itu apa sih? Katsuobushi merupakan makanan asal Jepang yang terbuat dari ikan cakalang, yang merupakan salah satu jenis ikan tuna dengan genus Katsuonis pelanis yang dikeringkan, difermentasi, dan diasapkan. Katsuobushi ini merupakan bahan utama dari kelas dashi dan merupakan basis dari berbagai makanan Jepang. Katsuobushi memiliki rasa umami karena kandungan asam inosinat yang tinggi. Katsuobushi dibuat dengan difermentasi menggunakan kapang Aspergillus glaucus. Sejarah dari Katsuobushi itu seperti apa? Katsuobushi sendiri dibuat pertama kali pada zaman Edo, yaitu zaman periode dari tahun 1603 sampai 1868, dan tepatnya pada tahun 1674, yang ditemukan dengan metode smoke drying, di mana saat itu disebut dengan arabushi. Pada tahun 1770, dikembangkan suatu metode untuk memperkaya rasa arabushi dengan difermentasi dengan menumbuhkan kapang pada arabushi sendiri. Terdapat dua legenda yang menceritakan bagaimana ditemukannya metode fermentasi oleh kapang ini pada ikan cakalang. Yang pertama adalah legenda menceritakan bahwa ada seorang pedagang dari Tosha yang mendapati arabushinya ditumbuhi oleh kapang saat dikirimkan menggunakan kapal. Dan saat dicoba, ternyata rasa dari arabushi yang telah ditumbuhi oleh kapang ini meningkat. Lalu legenda kedua menceritakan bila ada seorang penjual Katsuobushi yang mendapati arabushinya ditumbuhi oleh kapang. Penjual ini ragu-ragu untuk membuangnya dan sebaliknya dia mencoba arabushi ini dan menemukan bahwa rasanya sangat meningkat. Kesamaan dari dua legenda ini adalah fermentasi dengan kapang ini sama-sama ditemukan secara tidak sengaja. Katsuobushi sendiri dapat dibedakan berdasarkan metode pembuatannya. Yang pertama adalah arabushi, yang dibuat dengan filleting atau menyayat ikan cakalang, lalu direbus dengan utuh dan dikeringkan hingga keras. Yang kedua adalah hadagabushi, yang dibuat dengan mengiris lemak pada permukaan arabushi dan bentuknya diatur lagi. Yang terakhir adalah honkarebushi, yang dibuat dengan melapisi hadagabushi dengan kapang dan dibiarkan terfermentasi. Katsuobushi sendiri memiliki banyak manfaat. Yang pertama adalah mengandung protein dan asam amino esensial, di mana memang Katsuobushi sendiri terbuat dari ikan yang memang kaya akan protein. Lalu yang kedua adalah Katsuobushi ini kaya akan vitamin dan mineral. Mineralnya terdiri dari zat besi, niacin, dan vitamin B12. Yang ketiga adalah meningkatkan fungsi otak dan metabolisme. Yang terakhir adalah membantu mengurangi risiko berbagai penyakit seperti penyakit demensia, penyakit jantung, dan diabetes. Setelah kita mengetahui asal-usul dari Katsuobushi, sekarang kita masuk ke karakteristik umum dari Katsuobushi. Katsuobushi merupakan makanan yang dihasilkan dari pengawetan ikan katsuo dalam bahasa Jepang atau bonito dalam bahasa Inggris, atau kita sering kenal dengan nama cakalang tuna. Katsuobushi ini melewati pengolahan yang cukup panjang, bisa mencapai 4-5 bulan, bahkan lebih. Nah, pengolahan Katsuobushi ini meliputi teknik pengeringan katsuo dengan metode pengasapan dan juga fermentasi menggunakan mikroorganisme. Nah, Katsuobushi ini melewati proses pengeringan yang cukup lama, sehingga menghasilkan ikan yang sangat keras dan berwarna coklat seperti kayu, sehingga sering disebut dengan ikan kayu. Nah, Katsuobushi juga dijuluki sebagai salah satu makanan terkeras menurut Guinness World Record. Nah, ikan kayu ini kemudian diserut menggunakan serutan kayu yang khas.
Pada tahun 1908, Dr. Kikunai Ikoda melakukan penelitian terhadap kaldu yang berbahan dasar rumput laut. Nah, dari penelitian ini, Dr. Kikunai menemukan rasa umami yang sekarang menjadi pelengkap 5 elemen rasa dasar selain rasa pahit, manis, asin, dan asam. Nah, umami memiliki rasa gurih dan banyak disukai. Nah, rasa umami ini disebabkan oleh adanya monosodium glutamat dan ribonukleotida seperti garam 5-inosin monofosfat atau IMP dan 5-guanin monofosfat atau GMP. Nah, katsuobushi memiliki cita rasa khas umami. Hal ini disebabkan karena katsuobushi kaya akan inosat atau IMP. Selain rasanya yang lezat, katsuobushi juga terkenal tinggi akan protein. Sumber proteinnya berasal dari ikan itu sendiri. Sebelum dilakukan pengolahan, kadar protein bonito sudah cukup tinggi, yaitu 20-25%. Nah, kandungannya meningkat 3 kali lipat ketika sudah diolah, menjadi 65 hingga 77%. Hal ini diduga karena adanya proses pengolahan ikan, terjadi penurunan kadar air. Nah, penurunan kadar air ini menyebabkan kadar protein dalam ikan ini meningkat. Nah, katsuobushi ini banyak sekali pemanfaatannya, tapi di sini saya hanya akan menyebutkan 3 contoh saja. Yang pertama, teman-teman pasti udah familiar banget nih, yaitu takoyaki. Nah, takoyaki ini merupakan makanan ringan berbentuk bulat dengan taburan katsuobushi di atasnya. Yang kedua adalah dashi. Nah, dashi ini merupakan kuah khas Jepang yang terbuat dari kombinasi katsuobushi dan kombu. Nah, katanya kombinasi dari glutamat dari kombu dan inosat dari katsuobushi ini mampu menghasilkan 2 kali lipat efek umami pada dashi, sehingga dashi memiliki cita rasa yang khas. Dan yang ketiga adalah teman nasi. Nah, jadi katsuobushi ini bisa dihidangkan hanya dengan nasi panas saja. Nah, selain dari bentuk serutan tadi, katsuobushi juga dijual dalam bentuk utuh. Biasanya terdapat 2 jenis katsuobushi yang dijual, yaitu arabushi dan karebushi. Arabushi ini merupakan ikan cakalang yang belum difermentasi, sehingga masih menghasilkan bau asap dan rasanya masih fishy. Nah, arabushi ini dijual dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan karebushi. Lalu ada karebushi. Karebushi merupakan lanjutan dari arabushi. Nah, jadi ikan cakalangnya yang sudah difermentasi, sehingga menghasilkan rasa umami dan tidak berbau. Harganya pun relatif tinggi dan menjadi high class Japanese style restoran. Berikut ini merupakan cara pembuatan katsuobushi. Ikan distribusikan dalam keadaan beku minus 50 derajat Celcius dari kapal penangkap tuna. Sampai di daratan, ikan akan dipilih berdasarkan kualitas dan juga ukurannya, yaitu sekitar 3,5 sampai 4 kg dengan diameter 40 sampai 60 cm. Selanjutnya, ikan akan dilelehkan hingga mencapai suhu ruang dan dicuci terlebih dahulu sebelum diolah lebih lanjut. Ikan lalu akan dibuang bagian kepalanya. Selanjutnya, ikan juga akan dibuang bagian isi perutnya. Duri bagian sirip atas ikan juga akan dibuang. Pada bagian ini, duri rangka utama ikan akan dibuang. Keseluruhan proses pemotongan dan pembersihan ikan ini disebut namagiri. Ikan lalu akan dipotong. Satu ekor ikan dapat menghasilkan sekitar 4 potong katsuobushi. Potongan-potongan ikan akan disusun dalam rak besi khusus bernama nikago untuk pengolahan katsuobushi. Selanjutnya, ikan akan masuki tahap shiajuku atau perebusan. Ikan akan direbus pada suhu mendidih selama beberapa jam.
Tahapan ini akan mempengaruhi bentuk akhir dan rasa umami dari katsuobushi. Setelah direbus, ikan akan dicuci kembali dan masuki tahap honenuki atau deboning. Pada tahap ini, duri-duri halus dari ikan akan dibersihkan secara manual. Ikan yang sudah direbus dan dibersihkan lalu akan masuki tahap pengasapan atau pemanggangan yang pertama. Pada tahapan ini, ikan akan diasapkan selama beberapa jam pada suhu 85-90 derajat Celcius. Ikan hasil pengasapan pertama akan terlihat seperti ini. Selanjutnya, ikan akan masuki tahap shuzen atau repair. Pada tahap ini, ikan akan diberi tambahan pasta ikan untuk mempercantik bentuk akhirnya. Ikan lalu akan masuki tahap baikan atau smoking dry. Pada tahap pengasapan kedua ini, ikan akan diasapkan sebanyak 6-15 kali dalam kurun waktu hingga sebulan lamanya. Ikan yang sampai pada tahap ini disebut dengan arabushi. Kadar air akhir dari produk ini adalah sekitar 23%. Selanjutnya adalah tahap kezuri atau shaving. Pada tahap ini, bagian lemak dari ikan akan diserut dan dibuang. Sekarang ikan akan masuki tahap fermentasi. Tahap ini disebut juga dengan kapitsuke atau mold application. Pada gambar ini, kapang sedang diaplikasikan pada ikan. Selanjutnya, kapang akan diinkubasi pada ruangan khusus dan akan mulai tumbuh dalam waktu beberapa minggu. Proses inokulasi dan penjemuran akan berlangsung berkali-kali selama beberapa bulan, hingga akhirnya dihasilkan honkarebushi yang merupakan produk akhir yang kita tuju. Ikan yang telah selesai difermentasi lalu akan dicuci sebelum masuki tahap selanjutnya. Setelah dicuci, ikan akan dikeringkan kembali. Ikan lalu akan mengalami proses penyerutan. Proses ini akan menghasilkan bentuk katsuobushi yang umum kita lihat di pasaran. Katsuobushi hasil serut akan siap dikemas dan dipasarkan. Terdapat berbagai macam bentuk produk katsuobushi yang dijual di pasaran. Baik, berikutnya kita akan lihat mikroorganisme yang berperan dalam proses fermentasi dari katsuobushi ini. Yang berperan dalam proses fermentasi katsuobushi itu ada sebuah kapang yang diaplikasikan pada saat ikan dalam fase kabitsuke-nya. Nah, diaplikasikan ini kabitsuke ini itu adalah ikan yang sudah diasapkan dan dipastikan bahwa kadar airnya rendah. Tujuannya buat apa? Yang pertama itu untuk menambahkan cita rasa, yang kedua itu untuk menambah umur simpannya dengan cara mengeringkan. Untuk kapangnya sendiri sebenarnya apa sih yang berperan? Jadi ada satu kapang nih yang berperan, namanya Aspergillus glaucus. Tapi kalian pasti bertanya, kenapa di layar kami ada dua nama nih, yang satu Aspergillus glaucus, yang satu lagi Eurotium herbariorum. Nah, Eurotium herbariorum ini adalah nama dari teleomorf untuk Aspergillus glaucus. Ada beberapa karakteristik yang kalian butuh ketahui dari Aspergillus glaucus. Yang pertama, dia adalah sebuah ascomycota. Lalu dia adalah sebuah mikrofungi, artinya dia tidak akan menumbuhkan tubuh buah. Dia memiliki conidium yang globos yang menggumpal seperti yang dapat kalian lihat. Terus Cleistocesianya itu berwarna kuning. Cleistocesia itu apaan? Itu adalah koloni atau hifa ketika fungi ini tumbuh. Lalu pertumbuhan dari Aspergillus glaucus ini tidak dapat terjadi di atas 35 derajat Celcius. Maksudnya gimana? Setelah 35 derajat Celcius, pertumbuhan dari Aspergillus glaucus akan sangat menurun hingga tidak terjadi sama sekali. Nah, hal uniknya dari Aspergillus glaucus, spesies dari Aspergillus ini merupakan spesies yang paling osmotoleran dari semua Aspergillus. Nah,
Untuk durasi fermentasinya sendiri atau maturasi dari Aspergillus glaucus ini berlangsung selama 1 hingga 3 minggu. Nah, dari Aspergillus glaucus sendiri ada beberapa sifat positif dan sifat negatif yang harus dilihat. Dari negatifnya sendiri yang paling prominent adalah keberadaan dari mycotoxin. Dan untuk sifat positifnya sendiri, Aspergillus glaucus telah diteliti diperkirakan dapat menghasilkan sebuah senyawa yang bersifat anti kanker. Nah, mycotoxin itu apa sih? Mycotoxin adalah sebuah senyawa yang dapat bersifat beracun yang diproduksi oleh fungi. Nah, untuk kedua sifat positif maupun negatif yang telah dipaparkan di layar kalian sebenarnya belum dapat dipastikan 100%, tetapi sudah banyak studi yang mengarah ke arah di mana Aspergillus glaucus sendiri dapat menghasilkan mycotoxin dan menghasilkan anti kanker. Karena ada sifat negatif ini, maka proses dari fermentasi katsuobushi ini tidak dapat dijalankan terlalu lama. Apabila terlewatkan waktu fermentasinya, maka akan dihasilkan mycotoxin ini yang dapat bersifat beracun ketika kita mengkonsumsi katsuobushi. Nah, sekarang bagaimana peran kapang dalam fermentasi katsuobushi? Pertama, reduksi kelembapan. Pengaplikasian kapang untuk memfermentasi ikan yang telah diasapkan sebelumnya dapat mengurangi kadar air hingga 18-20%. Penelitian yang dilakukan oleh Kagawa menunjukkan bahwa selama proses fermentasi, kadar kelembapan ikan berkurang dari 670-720 gram per kilogram hingga 152 gram per kilogram, sehingga kondisi kering tersebut akan meningkatkan umur simpan dari produk katsuobushi ini. Mengapa kemampuan reduksi kelembapan ini dapat meningkatkan umur simpan? Kondisi awal ikan sebelum diberikan kapang sudah tergolong memiliki kadar kelembapan yang rendah karena telah melalui proses pengasapan. Sementara, aktivitas air yang dibutuhkan kapang dalam medium pertumbuhannya tergolong rendah dibanding mikroba makanan lain yang terlibat dalam pembusukan atau foodborne disease. Kondisi kelembapan rendah pada ikan ini menunjukkan bahwa air yang tersedia untuk pertumbuhan mikroba juga rendah, sehingga akan mendukung pertumbuhan kapang, sementara di sisi lain menekan pertumbuhan mikroorganisme patogenik lain seperti bakteri. Sebagai contoh, strain Aspergillus yang biasanya terlibat dalam pembuatan katsuobushi ini dapat menghasilkan enzim protease ekstraseluler dan enzim pendegradasi selulosa dan silan dalam jumlah yang lebih tinggi pada kultur semi-solid atau substrat dengan kadar kelembapan yang rendah. Aktivitas enzim protease inilah yang nantinya berperan dalam dekolorisasi bahan makanan seperti yang akan dijelaskan pada bagian berikut. Kedua, dekolorisasi. Perubahan warna dari coklat gelap kemerahan yang berasal dari mioglobin dan hemoglobin pada bonito atau ikan menjadi pink pucat merupakan salah satu peran dari kapang dalam fermentasi katsuobushi ini. Namun, proses apakah yang sebenarnya terjadi? Penelitian Aoki melakukan identifikasi terhadap faktor Aspergillus repens strain MK82 yang terlibat dalam proses dekolorisasi warna ikan. Awalnya dihipotesiskan bahwa ada keterlibatan enzim tertentu seperti protease yang menghidrolisis dan mengagregasi protein heme pada ikan sehingga mengalami pemudaran warna. Berikut adalah cara yang dilakukan dalam penelitian tersebut. Pertama, deteksi faktor dekolorisasi. Dilakukan percobaan dengan model sebagai berikut. Pada suatu tabung reaksi diberikan substrat mioglobin tanpa perlakuan apapun. Di sini yang dituliskan dengan kode C. Sementara pada tabung lainnya yang dilabeli kode P berisi substrat yang sama, ditambahkan dengan faktor dekolorisasi berupa supernatan dari Aspergillus repens. Mengapa menggunakan supernatan? Karena enzim yang diduga terlibat dalam proses ini adalah enzim protease yang bersifat ekstraseluler. Setelah diamati selama 24 jam, terlihat bahwa pada tabung P, warna larutan menjadi transparan, sedangkan pada tabung kontrol atau C, warna tetap coklat. Kemudiannya hal yang sama juga dapat dilakukan dan diamati ketika menggunakan substrat protein heme lain yaitu hemoglobin. Kedua, dilakukan purifikasi yang dilanjutkan dengan SDS patch dan gel filtration. Pada tahap ini, faktor dekolorisasi dipurifikasi melalui kromatografi pada Toyo Pearl HW55S dan DE52 cellulose. Purifikasi dimonitor dengan menggunakan aktivitas dekolorisasi terhadap substrat dan mioglobin.
Selama tahapan purifikasi ini, baik dekolorisasi maupun aktivitas enzimatik protease dilakukan secara paralel untuk mengetahui pengaruh protease ini terhadap proses dekolorisasi tersebut. Setelah tahapan elektroforesis, ditemukan terdapatnya pita tunggal baik pada native gel maupun SDS polyacrylamide gel. Massa molekular yang ditemukan sebesar 45 kilodalton pada gel filtration dan 54 kilodalton pada SDS page. Pita tersebut kemudian diidentifikasi sebagai protease. Ketiga, karakterisasi dilakukan lebih lanjut untuk mengetahui parameter fisikokimia, parameter kinetik, dan kelompok enzim secara spesifik yang terlibat dalam proses ini. Identifikasi kelompok enzim dilakukan melalui penambahan berbagai jenis inhibitor protease. Lalu, ditemukan bahwa inhibitor spesifik aspartate protease, yaitu pepstatin A, mampu menghambat proses dekolorisasi dan hidrolisis secara total. Maka kemudian kelompok ini digolongkan sebagai aspartic protease. Kesimpulannya, melalui purifikasi faktor dekolorisasi dari bonito kering Katsuobushi ini dari kultur supernatan, diketahui bahwa enzim aspartic protease yang bersifat ekstraseluler ini memainkan peran penting dalam dekolorisasi melalui mekanisme hidrolisis protein heme pada bonito. Ketiga, agregasi protein heme. Ketika mioglobin diberikan enzim aspartic protease yang sudah dipurifikasi, ditemukan terjadinya agregasi yang menyebabkan bagian heme berada pada frakse insoluble, sementara bagian globin terdapat pada frakse soluble dan tidak ditemukan heme pada frakse terlarut ini. Dalam proses ini, mioglobin dihidrolisis secara terbatas oleh enzim di daerah terminal NH2 dari molekul protein. Karenanya, heme dari mioglobin akan dilepaskan dari globin melalui reaksi hidrolisis enzim dan kemudian beragregasi pada bagian presipitat, sehingga dekolorisasi dapat diamati pada supernatan dari campuran reaksi. Hal ini terjadi karena enzim aspartik menunjukkan afinitas tinggi terhadap protein heme dari mioglobin dan hemoglobin, sehingga membuat heme beragregasi bersama enzim protease. Dengan demikian, dapat diamati adanya dekolorisasi pada beberapa bagian dari potongan bonito kering dan juga agregasi protein heme. Nah, manfaat adanya dekolorisasi ini telah dibuktikan mampu meningkatkan daya tarik dan harga dari produk Katsuobushi ini. Keempat, degradasi asetofenon. Dalam hal ini, degradasi asetofenon akan mengurangi bau asap yang tajam. Jadi, setelah diasapkan, ikan mengeluarkan bau dan rasa asap yang cukup tajam. Hal ini diduga karena adanya zat berupa asetofenon. Nah, Aspergillus sp yang biasanya digunakan dalam fermentasi Katsuobushi ini memiliki metabolisme berupa jalur degradasi asetofenon menjadi senyawa fenol. Dengan adanya proses ini, bau dan rasa asap akan berkurang dan sekaligus menghasilkan rasa yang lebih disukai. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian pemaparan dari kami, terima kasih telah menonton. Apabila ada pertanyaan, silakan dituliskan pada kolom komentar.